keindahan yang penuh dengan sukacita Tuhan. Mari sama kita dengar pujian ini dengan segenap hati kita. Jiwa sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Jiwa sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Mari saudara, sama-sama angkat tanganmu. Kita bersukacita karena Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan. Kami bersukacita karena Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Coba musik memuji Tuhan. Pamparam pampararam, pamparam pampararam, pamparam pampararam. Mari saudara, angkat tanganmu dan katakan Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. lebih lagi bersukacita karena Tuhan. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari saudara, yang kau yang bersukacita karena Tuhan, berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin percaya kita semua dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, amin. Belum kedengaran suaranya, katakan amin. Haleluya, walaupun beda tempat, tapi kita percaya roh kita satu dalam Tuhan, amin. Dan kita percaya, saya percaya Bapak Ibu Saudara semua yang di rumah pun boleh merasakan sukacita yang sama di tengah-tengah kita karena Tuhan kita sungguh baik, Dialah sumber kekuatan dan pengharapan kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Memasuki minggu keempat
di bulan September ini dengan tema kita totalitas berkorban. Kita percaya kita adalah orang-orang yang excellent di dalam Tuhan, yang melakukan segala sesuatunya dengan penuh tanggung jawab dan penuh berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari lebih lagi saudara, sebab dialah perisai kita. Kita menaikkan setiap pujian ini dengan sepenuh hati kita. Lebih lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sebab dialah perisai hidup kita. Dialah pengharapan, kekuatan kita semua. Come on. Dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Percaya katakan haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Berjalan kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Lebih dahsyat lagi. Mari saudara, sama-sama angkat tanganmu katakan. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikut. Takkan ku ragu Tuhan. Takkan ku ragu mengikutimu. Yeah. Dengan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Sebab Dia yang layak. Sebab Dia yang layak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Mari saudara. Sebab Dialah perisai hidup setiap kita. Setiap Dialah benteng perlindunganmu. Bersama Dia, kami tak akan goyah Tuhan. Bersamamu Tuhan, kami tidak akan goyah Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah pengharapan kami. Sebab Engkaulah Tuhan, sumber sukacita dan keselamatan bagi setiap kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Pada hari ini kami mengucapkan siap syukur kami Tuhan. Atas siap pengorbanan Tuhan. Atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari saudara, buka hatimu. Biarkan Kristus masuk ke dalam hidup setiap kita menjadi Tuhan, menjadi Raja atas hidup setiap kita semua. Dan kita akan naikkan sebuah pujian yang berkata, bahwa Dialah Tuhan yang sudah mati bagi kita semua, yang sudah mengorbankan seluruh hidupnya, segenap jiwanya untuk setiap kita semua. Oleh karena kita adalah orang-orang yang berharga di hadapannya. Mari saudara, siapkan hatimu, buka hatimu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kaulah pengharapan kami Tuhan. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Katakan Kau berikan harapan Tuhan. Yes. Amin Tuhan. Di dalam kesesakan, agunglah perbuatan-Mu. Katakan Yesus Tuhan. Engkaulah penebus kami Tuhan. Karena kasih-Mu Yesus yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu
kasih yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu. terima kasih Tuhan. yang selamatkan, Karena kasih dan pengorbanan-Mu Tuhan, menyucikan Kau berikan hidup-Mu Tuhan bagi setiap kami semua Tuhan. Biarlah setiap kami juga seperti itu Bapa, agar kami boleh totalitas dalam kami berkorban Tuhan, dalam melayani-Mu, dalam mengikuti-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Terindahkan Yesus. Haleluya. Mari siap engkau yang engkau berikan seluruh hidupmu bagi Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu saat ini. Ini aku Tuhan. Pakai siap aku Tuhan. Pakai siap kami Tuhan. Aku mau Tuhan memberikan semuanya bagi Tuhan. Untuk totalitas Tuhan dalam melayani-Mu Bapa. Spirit of excellence Tuhan. Agar kami boleh memberikan apa yang lebih daripada yang diminta Bapa. Karena Engkau adalah Tuhan yang terlebih dahulu Tuhan berkorban bagi siap kami Tuhan. Yes Jesus, pakai siap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Makasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Seringkali ku kecewakanmu, bahagia ku cari, tak ku dapatkan. Ku ingat harga yang terbayar untukku, tak percuma semua derita yang kau terima. Gunung dan lembah telah ku jalani, sebab cinta kasih-Nya hari ini ku ada. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Terima kasih Tuhan. Saat ku renungkan kasih-Mu nyata, Yes, Lord. Kau telah menanti dengan setia, hatiku penuh kasih padamu. Tahu yang terbaik untuk ku lakukan.
kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Ajar kami pada hari ini Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang boleh yang excellent di hadapan Tuhan. Kami boleh berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami memberikan lebih daripada apa yang diminta Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang hitung-hitungan Tuhan akan Engkau. Tapi kami percaya Tuhan, kami memberikan segalanya bagi Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu sudah memberikan segalanya bagi setiap kami Tuhan. Tegur setiap kami Tuhan, yang setiap kami masih hitung-hitungan akan Engkau Tuhan. Dan biarlah Kau ubah hati setiap kami, untuk kami memiliki kembali spirit of excellence di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Siap kita yakin dan percaya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Saya boleh lihat tangan-tangan yang bersuka cita dan merasakan hadirat Tuhan hari ini. Saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara semua di rumah boleh merasakan hadirat Tuhan boleh nyata bagi setiap kita semua. Dan saat ini kita akan sama-sama mau menyaksikan tayangan pengumuman minggu ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sepanjang minggu ini. Dan pada hari ini, di minggu keempat di bulan September, kita akan kembali lagi dalam pembelajaran firman Tuhan dengan tema yaitu totalitas berkorban. Tema di minggu keempat ini yaitu tentang totalitas berkorban. Nah,
tema kita minggu ini yaitu dari 2 Korintus 6 ayat 4 sampai 10. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Ayat 7, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Ayat 10-nya, sebagai orang bersukacita namun senantiasa bersukacita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu baca bisa di ayat 1-nya di dalam 2 Korintus 6 ayat 1, di situ dikatakan bahwa Paulus menyapa jemaat Korintus itu dengan kata teman-teman sekerja. Itu dikatakan bahwa Paulus menyapa jemaat Korintus dengan kata-kata teman-teman sekerja. Nah, hal itu berarti jemaat Korintus adalah juga sebagai pelayan Kristus. Jadi Paulus menganggap menyapa jemaat Korintus itu dengan teman-teman sekerja, yang berarti bahwa jemaat Korintus itu sendiri adalah sebagai pelayan Kristus. Nah, Paulus mengingatkan setiap pelayan Kristus itu agar melayani dengan sungguh-sungguh dan rela berkorban. Jadi di situ Paulus mengingatkan para jemaat Korintus itu agar sebagai pelayan Kristus mereka harus dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan dan rela berkorban. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan yang bertanggung jawab, Paulus menginginkan agar orang-orang yang dia layani itu membuat respon yang sepadan dengan Injil Yesus Kristus. Artinya mereka tuh harus memiliki respon yang benar terhadap Injil Yesus Kristus. Ia tidak mau bila kasih karunia atau anugerah Allah itu menjadi sia-sia karena respon mereka yang negatif terhadap orang atau terhadap Injil yang mereka telah ketahui dan pelajari. Nah, yang Paulus maksud adalah bahwa sikap jemaat yang mulai merendahkan dan menentang kerasulan Paulus saat itu. Nah, jadi salah satu tujuan Paulus menuliskan surat kepada jemaat Korintus yang kedua ini yaitu bahwa mereka telah mengalami hal-hal yang dipengaruhi oleh pengajar-pengajar palsu. Sehingga mereka merendahkan dan menentang kerasulan Paulus. Dan itu yang ingin Paulus ingatkan kepada mereka. Jadi setelah mereka terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu, mereka mulai merendahkan, mulai menentang kerasulan Paulus. Sehingga membuat mereka secara tidak langsung mulai menolak kebenaran Injil tersebut. Nah, padahal waktu kasih karunia Allah atau kesempatan yang Allah berikan bagi orang itu untuk beriman dan bertobat menyambut Injil tidak bisa diulur-ulur lagi. Tidak bisa mereka bersantai-santai. Di saat mereka telah menerima kebenaran firman Tuhan, di saat mereka telah menerima kebenaran Injil Yesus Kristus, nah mereka jangan pernah menyia-nyiakan kebenaran tersebut. Nah, itu yang Paulus sedang ingatkan kepada mereka. Nah, jadi Paulus juga menyadari bahwa banyak faktor ketidaklayakan hamba Tuhan bisa menjadi batu sandungan yang membuat orang yang dilayani menolak anugerah Tuhan. Jadi ada beberapa faktor dari hamba-hamba Tuhan yang melayani mereka tuh menjadi batu sandungan. Dalam arti kata, ada hal-hal yang mereka lakukan tuh bertentangan dengan ajaran-ajaran Kristus. Nah, jemaat Korintus mulai terpengaruh. Nah, jadi Paulus di saat itu menekankan bahwa Paulus tidak termasuk hamba Tuhan macam tersebut. Dengan keberanian yang luar biasa, ia mengklaim totalitas pengorbanan dianya sebagai hamba Kristus atau sebagai hamba Tuhan yang dia mau katakan. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana bukti totalitas pengorbanan Paulus sebagai hamba Tuhan yang ingin kita ketahui, yang ingin kita pelajari, yang ingin kita mau belajar dari sikap seorang Paulus di saat waktu Paulus menanggung kesulitan dan penderitaan. Nah, jadi ada 4 poin yang ingin saya sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini, bahwa kita mau belajar totalitas pengorbanan seorang Paulus sebagai hamba Tuhan. Di saat Paulus menanggung kesulitan
dia mengalami penderitaan secara fisik, secara tubuhnya, apa yang Paulus respon dia di saat dia mengalami semua itu? Yang pertama yaitu ia tidak menggerutu dan tidak menghindari derita. Ia justru bersusah payah disertai disiplin rohani seperti berjaga-jaga dan berdoa serta berpuasa. Itu ada di ayat 4 dan 5. Nah, respon Paulus tersebut, jadi alih-alih dia mengeluh Allah tidak baik, Allah tidak memelihara dia, justru Paulus mengucap syukur ketika mengalami setiap penderitaan yang dialami. Bahkan Paulus sangat bersemangat membicarakan kebaikan Allah di tengah-tengah penderitaannya. Nah, apa yang Paulus alami, apa yang Paulus lakukan di tengah-tengah penderitaan tersebut, Paulus tetap mengucap syukur. Paulus tetap semangat membicarakan kebaikan Allah. Bahkan kalau boleh Bapak Ibu sekalian, di saat Paulus dalam penjara, waktu itu Paulus di penjara bersama Silas. Apa yang dia lakukan di tengah-tengah penjara itu? Di tengah-tengah malam, di saat dia penjara, dia memuji Tuhan. Dia mengucap syukur, dia memuji menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Di tengah pujian tersebut, ada kuasa Tuhan yang bekerja sangat luar biasa. Nah, itulah hal-hal yang Paulus lakukan di tengah-tengah penderitaan tersebut. Bahkan di dalam Roma 5 ayat 3-4 Paulus berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Haleluya. Nah, Paulus juga mengerti bahwa penderitaan atau pencobaan-pencobaan yang dialami tersebut tidak setimpa dengan kemuliaan yang akan diterimanya kelak. Yaitu dalam Roma 8 ayat 18. Dan dia juga tahu bahwa kesulitan ataupun tantangan-tantangan ataupun penderitaan-penderitaan yang dialami itu tidak pernah melebihi dari kekuatan diri kita sebagai manusia. Dan kita dapat menanggungnya. Karena ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah. Yaitu dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Nah, itulah luar biasanya Paulus mengajarkan, memberikan contoh kepada kita semua bahwa hari-hari ini di saat kita mengalami tantangan, di saat kita mengalami penderitaan dalam pelayanan kita, Paulus telah membuktikannya. Bahwa di tengah-tengah permasalahan apapun yang kita hadapi, kita harus tetap melakukan disiplin rohani, berjaga-jaga ataupun berdoa dan berpuasa di dalam kehidupan kita. Nah, apalagi sikap Paulus di saat mengalami penderitaan ataupun tantangan-tantangan dalam pelayanannya. Yang kedua, yaitu Paulus menjaga kemurnian hatinya. Jadi Paulus tetap menjaga kemurnian hatinya, dia tetap sabar, tetap bermurah hati dan tidak munafik. Itu ada di ayat ke-6. Nah, Paulus menekankan bahwa seorang hamba Tuhan harus hidup dengan kemurahan hati yang dalam serta penuh kasih. Jadi Paulus menekankan bahwa seorang hamba Tuhan itu harus hidup dengan kemurahan hati yang dalam serta penuh kasih. Nah, karena prinsip kasih dalam Alkitab ini yang menjauhkan kita dari perilaku bermuka dua atau bersikap munafik yang bisa menyakiti hati orang lain dan berujung pada dosa yang tidak disukai oleh Allah sendiri. Nah, hal ini yang harus kita tanamkan dalam hati sebagai umat Kristen. Jangan sampai kita menyakiti sesama kita dengan bermuka dua atau bersikap munafik. Melainkan selalu murah hati, sabar, penuh kasih seperti pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang diajarkan Paulus kepada kita semua di saat dia mengalami tekanan, di saat dia mengalami penderitaan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan dalam pelayanan dia. Nah, seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan bahwa tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada saat ini. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi kita harus tahu bahwa apapun yang kita lakukan dalam pelayanan kita, bahwa bukan kita yang melakukannya. Tapi karena ada kasih karunia Allah yang memberikan kita kekuatan. Yang memberikan kita penyertaan yang luar biasa. Sehingga kita mampu menghadapi segala tantangan. Asal yang dalam katakan yang Paulus ajarkan itu, kita harus mempunyai kemurnian hati dalam kita melakukan pelayanan-pelayanan kita. Nah, yang ketiga, apa yang Paulus ajarkan di dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi penderitaan dalam pelayanannya aja. Paulus tetap mengandalkan penyertaan Roh Kudus dan senjata rohani, yaitu di ayat 7. Jadi Paulus tetap mengandalkan Roh Kudus. Paulus tetap mengandalkan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Nah, sungguh Paulus menegaskan bahwa kekuatan yang dari Allah itu menjadi bagian setiap orang percaya, khususnya hamba Tuhan. Jadi penderitaan tidak perlu dielakkan, namun berusaha untuk berjuang melawan penderitaan itu dengan kekuatan yang penuh kuasa dari Allah. Filipi 4 ayat 13 itu dikatakan bahwa
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, jadi yang telah saya katakan juga di atas bahwa apapun yang kita lakukan dalam pelayanan kita, di saat kita mengalami tantangan, saat kita mengalami pergumulan, kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Jadi karena Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kita sehingga kita mampu melakukan semua itu. Dan Paulus menegaskan bahwa kesengsaraan dan penderitaan yang sering dia hadapi tidaklah diatasi dengan kekuatan dan ketekunannya sendiri. Paulus menegaskan seperti itu juga, bahwa apapun yang dia hadapi, apapun yang dia sedang rasakan, dia tidak menanggung dengan kekuatan dan ketekunannya sendiri. Dihadapi dengan apa? Dengan kuasa Allah. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Dan kuasa tersebut juga yang lebih cukup daripada orang percaya dalam menyelesaikan kesulitan yang dihadapinya, yaitu Ibrani 12 ayat 3. Nah, luar biasanya Paulus yang bisa kita teladani dalam menjalani pelayanan-pelayanannya, yaitu dia tetap mengandalkan Tuhan. Yaitu dia tetap mengandalkan penyertaan Roh Kudus. Karena itulah yang menjadi sumber kekuatan untuk kita. Jadi kalau hari-hari ini kita pun mengalami tantangan, mengalami hambatan dalam setiap pelayanan-pelayanan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita nggak akan pernah bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita nggak akan tidak bisa mengandalkan kekuatan orang lain, koneksi kita. Ataupun mungkin kita bisa kita mengandalkan pemimpin kita, nggak bisa. Apapun yang telah Tuhan percayakan di dalam pelayanan kita, apa yang harus kita andalkan, yaitu penyertaan Tuhan, penyertaan Roh Kudus. Roh Kudusnya akan selalu memimpin, menuntun setiap langkah-langkah kita, bahkan memberikan kekuatan untuk kita dapat melawan, menghadapi setiap tantangan-tantangan, bahkan penderitaan sekalipun dalam kehidupan kita. Nah, yang keempat, apa yang Paulus ajarkan, apa yang Paulus berikan teladan di saat dia menghadapi tantangan, pergumulan, penderitaan dalam pelayanan dia. Nah, dalam segala keadaan Paulus menjunjung kemuliaan Tuhan, sudah dikatakan di ayat 8 sampai 10. Jadi dalam segala apapun Paulus menjunjung kemuliaan Tuhan. Nah, Paulus selalu mempertimbangkan setiap perilaku hidupnya sebagai kesempatan untuk memberitakan Kristus. Situasi yang buruk bagi orang kebanyakan, tapi bagi Paulus merupakan kesempatan dan sarana untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Nah, apa yang Paulus lakukan dalam saat tersulit kehidupannya memperlihatkan bagaimana iman seorang Paulus yang sebenarnya. Paulus tidak mudah terpengaruh keadaan yang berat atau desakan yang buruk dari orang-orang sekitarnya. Paulus tidak mengkompromikan standar hidupnya sebagai pelayan Kristus dengan tuntutan dunia. Ia tetap semangat, tetap bersukacita, yang walaupun ia dianggap bersukacita, dan semua itu dilakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi apa yang Paulus lakukan di tengah-tengah penderitaannya, dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah malah tergoda dengan standar dunia yang dia hadapi. Nah, itulah yang Paulus ajarkan pada setiap kita. Mungkin kita mengalami daya tarik dunia itu yang sangat-sangat luar biasa menarik dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah pelayanan kita yang mungkin di tengah-tengah masa pandemi ini yang mungkin terasa sulit, terasa berat, belum lagi ada pergumulan, penderitaan dalam kehidupan kita secara pribadi. Apakah kita menjadi orang-orang yang ikut dengan daya tarik dunia tersebut? Nah, yang Paulus ajarkan tidak seperti itu. Dia tetap bertahan dengan integritas dia sebagai hamba Tuhan. Dia tetap bertahan dengan karakter Kristus yang telah tertanam dalam hatinya. Apapun yang dunia tawarkan, apapun mungkin yang orang lain lakukan dalam pelayanan Paulus, dia tidak terpengaruh. Bahkan di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi, mungkin bagi orang lain itu suatu penderitaan yang luar biasa, tapi bagi Paulus itu merupakan suatu kesempatan. Bahkan kalau boleh kita tahu bahwa di dalam penjara sekalipun, bukannya orang yang di luar penjara yang menguatkan Paulus, tapi malah Paulus yang menguatkan setiap jemaat-jemaat yang ada di luar penjara. Dia terus tetap berkarya di tengah-tengah penjara. Dia tetap menulis surat-surat yang kita tahu setengah dari perjanjian baru itu ada surat-surat Paulus. Dan dia tetap memberitakan kebenaran meskipun dia di dalam penjara sekalipun. Nah, itulah yang Paulus ajarkan, yang Paulus berikan teladan pada kita semua. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai seorang murid Kristus, sebagai pengikut Kristus di hari-hari ini. Nah, 4 hal keterangan tersebut yaitu di mana Paulus tidak menggerutu dan menghindar penderitaan. Di mana Paulus tetap menjaga kemuliaan hatinya. Di mana Paulus selalu mengandalkan penyertaan Roh Kudus.
dan dalam segala keadaan Paulus tetap menjunjung kemuliaan Tuhan. Itulah yang menjadi bukti totalitas pengorbanan Paulus sebagai pelayan Tuhan. Bagaimana penderitaan yang dialami oleh Paulus dalam pelayanannya, di mana begitu banyak tantangan yang harus dihadapi dalam berbagai bentuk, baik itu penganiayaan, baik itu siksaan secara fisik, pukulan-pukulan yang diterima dari orang lain. Tetapi hal itu justru membuat dia semakin kuat untuk menghadapi segala keadaan dan situasi yang tidak memungkinkan oleh karena memiliki kekuatan dari Tuhan. Yang saya katakan bahwa Paulus terus mengandalkan Tuhan dalam segala apapun yang dia hadapi. Bahkan ia tetap hidup, tetap tinggal untuk menyatakan dan memberitakan Injil. Itulah luar biasanya Paulus yang memberikan teladan dan contoh. Dan saya mau katakan bahwa Paulus bukan hanya memberikan contoh secara teori saja. Dia nyata-nyata telah mengalami apa yang tadi saya sebutkan di atas. Bahwa dia pernah disesah, dia pernah mengalami karam kapal, dia pernah mengalami di penjara, bahkan di dalam ayatnya dikatakan dia keluar masuk penjara. Mungkin kalau sekarang ini kita menyebut Paulus sebagai residivis kali ya. Dia keluar masuk penjara. Dia mengalami hal-hal kelaparan, didera, penderitaan fisik dialami. Itu semua dialami. Dan Paulus itu memberikan contoh-contoh seperti itu tuh yang saya katakan bukan hanya secara teori saja, tapi dia mengalami, memberikan contoh secara nyata kepada murid-muridnya. Dan itulah yang menjadi teladan buat kita hari-hari ini sebagai hamba-hamba Tuhan. Itulah yang harus menjadi gambaran kehidupan para hamba Tuhan hari-hari ini. Dan saya mau tegaskan, mau garis bawahi bahwa hamba Tuhan itu bukan hanya seorang pendeta, seorang yang memberikan khotbah di balik mimbar ini. Bukan. Jadi saya mau katakan untuk Bapak Ibu sekalian bahwa hamba Tuhan itu adalah saya, Bapak Ibu saudara sekalian yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ibadah online ini, yaitu sebagai hamba-hamba Tuhan yang telah menerima kebenaran firman Tuhan, telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan telah menyatakan dirinya sebagai murid Kristus, itulah hamba-hamba Tuhan. Nah, sebagaimana penderitaan adalah realita kehidupan orang Kristen yang tidak dapat dihindari sebagai seorang pengikut Kristus. Seperti dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 19-21, situ dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, jadi kita harus mengerti penderitaan apa yang kita alami. Kesulitan apa yang kita alami. Kalau penderitaan atau kesulitan yang kita alami karena dosa yang kita perbuat, ya itu memang harus yang kita tanggung. Tapi kalau penderitaan atau kesulitan karena oleh Kristus, itu ada suatu kasih karunia buat kehidupan kita. Nah, jadi untuk menjadi seorang hamba Tuhan, yang ideal kita harus siap memikul salib dan menyangkal segala sesuatu. Sama seperti Paulus yang begitu banyak menanggung banyak penderitaan dalam pelayanannya. Nah, yang menjadi pertanyaan dari khotbah hari ini, yaitu bagaimana dengan hidup Anda saat ini? Bagaimana dengan hidup saya? Bagaimana dengan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini? Apakah kita telah melakukan totalitas pengorbanan seperti yang telah diteladankan Paulus dalam pelayanan kita sebagai seorang pengikut Kristus? Itulah yang menjadi renungan kita hari ini. Itu yang menjadi introspeksi diri kita hari ini. Apa yang telah kita lakukan? Apakah pengorbanan kita benar-benar telah total? Apakah hal-hal yang telah lakukan dalam pelayanan kita benar-benar telah kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Nah, itulah yang akan menjadi kunci dari renungan kita hari ini di dalam tema khotbah kita, yaitu totalitas berkorban. Oke, saya undang Bapak Ibu sekalian untuk berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari-Mu yang luar biasa saat ini Bapa. Di mana Engkau telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di mana Engkau telah memberitakan kabar baik-Mu Tuhan. Melalui setiap hal-hal yang boleh kami dengar, di mana setiap hal yang boleh kami belajar saat ini ya Bapa. Di mana Engkau telah memberikan contoh yang luar biasa Bapa dari seorang rasul-Mu yaitu Paulus Tuhan. Di mana dia sungguh-sungguh rasul yang luar biasa
yang memberikan teladan, memberikan contoh Tuhan. Di mana hari-hari ini Tuhan kami harus mengikuti Tuhan. Contoh yang telah Paulus berikan pada setiap kami Tuhan melalui pengajaran-pengajaran tersebut di Bapa. Di mana penderitaan, di mana tantangan, di mana hambatan apapun dalam kehidupannya, nggak pernah menyurutkan dia untuk terus melayani Engkau Tuhan, untuk terus memberitakan kabar baik, kabar kebenaran, yaitu firman Tuhan di seluruh dunia ini Bapa. Paulus mengajarkan pada setiap kami semua itu Tuhan, bahwa kami Tuhan harus terus mengandalkan Roh Kudus dalam apapun pelayanan kami. Begitu banyak mungkin tantangan hambatan yang Bapak Ibu Saudara sekalian hadapi, bahkan di tengah-tengah mungkin masa pandemi COVID ini. Kita begitu banyak mengalami pergumulan hidup, pergumulan bahkan pelayanan sekalipun di tengah-tengah masa-masa COVID ini. Tapi apakah kita menjadi orang-orang yang menyerah begitu saja? Orang-orang yang harus putus asa dengan keadaan seperti ini. Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa Paulus telah mengajarkan kita teladan yang luar biasa hari ini, di mana dia terus mengandalkan pimpinan Roh Kudus, di mana dia terus mengandalkan penyertaan Tuhan yang dalam melakukan pelayanan-pelayanan yang begitu menghadapi tantangan dan hambatan. Itu pun yang harus kita lakukan hari-hari ini, di mana kita terus harus berserah, kita harus terus bergumul dalam setiap apapun yang kita hadapi. Terima kasih ya Tuhan, Kau terus berikan kami kekuatan, Kau terus berikan kami tuntunan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Bila Roh Kudus yang akan selalu memimpin, menuntun setiap langkah-langkah kami, memberikan kekuatan setiap kami semua, sehingga kami terus mampu, bahkan setiap kami semua tidak terpengaruh dalam setiap apapun yang mungkin membuat kami terseret dalam daya tarik dunia ini. Terima kasih Tuhan, dan biar Bapa, penyertaan Engkau sungguh luar biasa, penyertaan Engkau untuk anak-anak-Mu yang terus menyaksikan tayangan ibadah ini akan terus senantiasa berlimpah dalam kehidupan mereka. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita dapat memberikan persembahan persepuluhan maupun persembahan lainnya untuk memberkati pelayanan Gereja Oikos Bogor. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan ini melalui tayangan yang muncul di bawah ini. Baik, mari sama-sama kita satukan hati kita untuk kita berdoa bagi persembahan kita hari ini. Bapak kami yang baik, kami bersyukur Tuhan atas semua kemurahan Tuhan, atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami menaikkan setiap pujian, kami syukur kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami memberikan persembahan ini Tuhan dengan hati dengan penuh dengan sukacita Tuhan, dengan hati yang tulus hanya untuk kemuliaan, kebesaran dan keagungan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan. Siapa yang siap memberi dengan penuh sukacita, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu sekalian tetap antusias dalam hal memberikan persembahan, dan saya percaya dan saya yakin berkat-berkat Tuhan pun akan begitu berlimpah dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Nah, tiba saatnya kita di penghujung dari ibadah kita hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini, dan saya undang Bapak Ibu sekalian untuk kita bersatu dalam doa syafaat hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Engkau yang sungguh luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, hari lepas hari ya Bapa. Kami sungguh percaya Tuhan, ada hal-hal Tuhan yang boleh Kau singkapkan Tuhan hari demi hari ya Bapa. Ada kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh kami terima Tuhan setiap harinya ya Bapa. Bahkan Tuhan melalui khotbah hari ini Bapa, di mana Engkau terus mengajarkan pada setiap kami Bapa, untuk kami terus Tuhan dapat berkorban Tuhan secara total Tuhan dalam pelayanan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada penyertaan pimpinan Roh Kudus yang selalu memberikan kami semua kekuatan. Ada pimpinan Roh Kudus yang terus memimpin, menuntun setiap langkah-langkah kami ke depan hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan Tuhan apa yang menjadi khawatir kami Bapa, apa yang menjadi mungkin ketakutan kami hari-hari ini Bapa. Setiap tantangan pergumulan dalam kehidupan kami Bapa, kami serahkan semua dan kami letakkan di bawah kaki-Mu ya Bapa. Bila setiap kami semua Tuhan hanya terus bergantung dan berserah hanya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, Gereja Oikos Bogor nih Bapa.
Kami serahkan Tuhan gereja kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan seluruh pelayanan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar Tuhan, apapun Tuhan yang kami kerjakan, kami lakukan dalam pelayanan kami Bapak. Bahkan di tengah-tengah masa pandemi ini sekalipun Tuhan. Kami bisa terus melayani Engkau dengan terus sukacita ya Bapak. Kami bisa melayani Engkau Tuhan dengan setiap apapun Tuhan. Yang menjadi kegairahan dalam kehidupan kami ya Bapak. Dan biarlah Bapak, pelayanan kami juga Tuhan bisa pelayanan yang menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Pelayanan yang berkenan di hadapan Bapak. Bahkan terlebih lagi Tuhan, pelayanan kami juga bisa pelayanan yang memberkati banyak orang Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau terus pimpin Tuhan kegerakan gereja kami ini Bapak. Dan kami serahkan juga Tuhan setiap pemimpin-pemimpin atas gereja kami Bapak. Para leader Tuhan, para setiap bahkan jemaat Tuhan di gereja Oikos Bogor ini Bapak. Kami serahkan semua penghidupan mereka ke dalam tangan Bapak. Berkat-berkat-Mu tercurah mengalir melimpah Tuhan atas kehidupan mereka Bapak. Bahkan ada penyertaan Roh Kudus yang akan selalu memberikan mereka kekuatan. Pengharapan di dalam Engkau yang tidak pernah putus ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus memimpin kehidupan mereka ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga terus menyertai Bapa setiap jemaat Tuhan. Yang terus bahkan Bapak Ibu sekalian terus setia menyaksikan tayangan ibadah ini ya Bapa. Engkau juga memberkati setiap mereka ya Bapa. Engkau memberikan terus kekuatan Bapa. Biarlah hati mereka Tuhan terus hanya tertuju kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami juga serahkan Tuhan setiap kehidupan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Dari setiap keluarga demi keluarga Bapak, kehidupan rumah tangga mereka ya Bapak. Yang bersekolah Tuhan, Kau akan memberkati studi mereka. Yang bekerja Tuhan, Kau akan berkati Tuhan setiap pekerjaan usaha mereka ya Bapak. Kau buat berhasil Tuhan apapun di dalam Engkau Tuhan. Dan semua itu Tuhan mereka akan kembalikan hanya untuk kemuliaan nama ya Bapak. Setiap rumah tangga demi rumah tangga Tuhan, Kau berkati semuanya Bapak kehidupan mereka ya Bapak. Berikan mereka kekuatan Tuhan di tengah-tengah pergumulan apapun tantangan dalam kehidupan rumah tangga mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dan juga Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kota di mana kami tinggal saat ini Bapak. Kami juga serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Bahkan Tuhan di hari-hari itu Bapak, di tengah-tengah masa pandemi ini Bapak, kami terus berdoa Tuhan sekiranya bangsa kami Tuhan bisa melewati masa-masa ini Bapak. Ada kasih-Mu Tuhan yang sungguh berlimpah Tuhan atas bangsa Indonesia ini Bapak. Ada kasih-Mu Tuhan yang sungguh nyata Tuhan, yang bisa kami rasakan Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini Bapak. Dan kami percaya Tuhan hal ini Tuhan akan secepatnya berlalu Tuhan. Kau akan memberkati kembali bangsa kami ini Bapak. Kau akan pulihkan kembali bangsa ini Bapak. Dan kami akan melihat Tuhan bahwa kemuliaan-Mu akan dinyatakan atas bangsa ini Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin atas bangsa kami ini Bapak. Dari presiden dan wakil presiden Bapak. Bahkan setiap jajaran-jajaran pemerintah Tuhan yang terus Tuhan mereka bekerja Tuhan dengan luar biasa Tuhan dalam mengatasi hal-hal Tuhan yang boleh terjadi atas bangsa kami hari-hari ini Bapak. Kami serahkan dan berdoa untuk setiap mereka ya Bapak. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka terus Tuhan pimpinan Tuhan dalam pekerjaan mereka ya Bapak. Di mana mereka juga Tuhan bisa mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapak dalam pekerjaan mereka ini Bapak. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Dan Tuhan, sebelum kami mengakhiri Tuhan ibadah ini Bapak, kami juga rindu untuk menerima berkat yang daripada Bapak. Saya undang untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengangkat tangan untuk menerima curahan berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih dan pimpinan penyertaan yang begitu berlimpah dalam kehidupan kita semua. Dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menebus setiap dosa-dosa kita, telah mati di atas kayu salib, bahkan telah memberikan jaminan kehidupan kekal untuk kita untuk selama-lamanya. Bahkan terimalah berkat dari Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita, yang memimpin kita, menuntun setiap langkah-langkah kita, memberikan kekuatan, menjadi penolong, menjadi pengingat dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini. Terimalah berkat semuanya dan biarlah kelimpahan semua itu bisa Bapak Ibu sekalian terima. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami telah menerima berkat yang daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya. Kami berharap untuk Bapak Ibu sekalian tetap setia dalam mengikuti ibadah kita, tayangan ibadah kita tiap minggunya. Dan biarlah Bapak Ibu sekalian terus bisa mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan, bisa terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Selamat berjumpa, selamat menyaksikan di tayangan ibadah kita minggu depan. Haleluya.